Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Pramono dengan NIM 191010350262 kelas 05 TMSE 004. Saya akan menyelesaikan mata kuliah Metalurgi Fisik dengan tema perlakuan panas dari dosen pengampu Ibu Luciana. Baik, pengertian perlakuan panas atau heat treatment. Perlakuan panas adalah suatu istilah yang menjelaskan suatu operasi atau kombinasi ataupun gabungan operasi yang melibatkan pemanasan dan pendinginan yang terkontrol terhadap suatu logam atau paduan logam dalam keadaan padatan untuk tujuan memodifikasi struktur mikro sehingga diperoleh perubahan sifat-sifatnya, terutama sifat mekanis, sesuai yang diinginkan. Menurut The International Federation for the Heat Treatment of Material atau IFHT, dalam perlakuan panas tidak semata hanya melibatkan pemanasan dan pengontrolan kecepatan pendinginan pada paduan logam, tetapi termasuk pula di dalamnya adalah pemberian atau penambahan atom lain melalui permukaan logam, sebagaimana yang terjadi pada carburizing dan nitridizing, dan pemberian yang terjadi pada control rolling dalam thermomechanical treatment. Tujuan perlakuan panas atau heat treatment yaitu satu, memperlunak atau to soften, yaitu memperbaiki sifat plastisitas dengan cara mengatur ukuran, bentuk, dan distribusi mikrokonstituennya atau fasa atau butiran, serta keberadaan dislokasi di dalam butiran. Dua, menghilangkan tegangan resisa atau to stress relief, memungkinkan berlangsungnya relaksasi tegangan-tegangan sisa dengan cara meningkatkan temperatur atau memanaskan sehingga diperoleh penurunan kekuatan luluh atau yield strength dan meningkatkan recovery. 3. Melakukan homogenisasi atau to homogenize, mendapatkan komposisi kimia yang homogen di daulisam butiran grain melalui difusi unsur-unsur yang ada di dalam paduan logam pada temperatur tinggi, seperti austenizing. Keempat, meningkatkan ketangguhan. Kelima, memperkeras. Keenam, menambah unsur kimia. Dan ketujuh, meningkatkan sifat fisik. Jenis-jenis perlakuan panas atau heat treatment. 1. Penormalan atau normalizing. 2. Pelunakan atau annealing. 3. Pengerasan atau hardening. Dan keempat, temper atau tempering. Berikut diagram FEFC. Nah, sekarang penormalan atau normalizing. Normalizing adalah suatu proses perlakuan panas yang dilakukan pada baja dengan temperatur 40-50 derajat Celcius di atas titik kritis dalam waktu pemanasan yang singkat dan suhu dijaga agar tetap konstan lalu dilakukan pendinginan di udara terbuka. Tujuan dari normalizing ini meliputi 1. Menghilangkan struktur butiran yang kasar coarse grains, struktur yang diperoleh setelah perlakuan pengerjaan sebelumnya, misalnya rolling, forging, dan lain-lain. 2. Menambah kekuatan dari baja karbon. 3. Memperbaiki sifat struktur setelah pengelasan. 4. Mengurangi tegangan dalam internal stress. 5. Menghilangkan jaringan cemented pada heat baja tuang yang kemudian dilanjutkan dengan proses normalizing, mempunyai yield point, tensile strength, dan impact test yang lebih tinggi dibandingkan dengan baja yang mengalami proses annealing. Yang kedua, pelunakan atau annealing. Annealing adalah proses perlakuan panas pada baja yang telah dipanaskan pada suhu yang telah ditentukan kemudian didinginkan dengan perlahan-lahan di dalam tungku pemanas dengan maksud melunakkan dan meningkatkan sifat baja yang akan dikerjakan. Adapun tujuan dari perlakuan annealing ini adalah 1. Menambah keulatan. 2. Membebaskan atau mengurangi tegangan dalam. 3. Menghilangkan ketidak homogen struktur. Yang keempat, menyempurnakan ukuran butiran logam. Ketiga yaitu pengerasan atau hardening. Hardening adalah proses perlakuan panas dan pendinginan pada baja karbon dengan tujuan untuk mendapatkan sifat yang baru. Hardening adalah suatu proses perlakuan panas yang digunakan untuk 1. Memberikan kekerasan yang tinggi terhadap baja, yang kedua memperbaiki kekuatan mekanis, dan yang ketiga mempertahankan keulatan. Pada proses ini, baja dipanaskan di atas titik kritis, kemudian dibiarkan beberapa saat pada temperatur tersebut dan selanjutnya dilakukan proses quenching. Istilah quenching ini dikenal sebagai pendinginan cepat, misalnya dengan pencelupan baja pada cairan. Setelah proses quenching akan diperoleh struktur martensit dan toasted. Pada umumnya, setelah proses quenching akan diperoleh kekuatan yang tinggi yang akibatnya baja menjadi rapuh.
Untuk menghilangkan internal stres yang tinggi ini, baja yang telah di-quenching akan dilanjutkan dengan proses tempering. Dengan adanya sifat penemperan pada baja akan mengalami sifat kekuatan dan kekerasan yang tinggi. Dan yang keempat, temper atau tempering. Baja yang telah dikeraskan bersifat rapuh dan tidak cocok untuk digunakan. Maka, melalui temper, kekerasan dan kerapuhan dapat diturunkan sampai memenuhi persyaratan penggunaan. Kekerasan turun, kekuatan tarik akan turun pula, sedang keulatan dan ketangguhan pada baja akan meningkat. Proses temper adalah pemanasan kembali dari baja yang telah dikeraskan pada suhu di bawah kritis, disusul dengan pendinginan. Meskipun proses ini menghasilkan baja yang lebih lunak, proses ini berada dengan proses anil karena di sini sifat-sifat fisik dapat dikendalikan dengan cermat. Struktur akhir hasil temper baja yang dikeraskan disebut Martensit temper. Proses temper dibagi menjadi 3 jenis, berdasarkan temperatur pemanasan antara lain. 1. Tempering pada temperatur rendah, yaitu proses tempering yang dilakukan pada temperatur 150 sampai 230 derajat Celcius. Yang kedua, tempering pada temperatur yang sedang, yaitu proses tempering yang dilakukan pada temperatur 350 sampai 450 derajat Celcius. Dan yang ketiga yaitu tempering pada temperatur tinggi, yaitu proses tempering yang dilakukan pada temperatur 500 sampai 600 derajat Celcius.